Halo sahabat hukum, kawan-kawanku semuanya, selamat datang dan menyaksikan video kami dari kelompok 12 Rombel 11 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu materi pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, yaitu terkait hukum acara perdata. Saya Yoga Samsoala akan menjelaskan dasar-dasar untuk memahami secara lebih lanjut mengenai hukum acara perdata, mulai dari pengertian, fungsi, dan tujuannya. Kemudian akan dilanjut oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, Afria Mizat. Nah, yang akan mengupas terkait sumber dan prinsip hukum acara perdata, serta ada Maulana Sanjaya. Nah, yang akan mengupas terkait pembuktian dan jalannya persidangan. Nah, tanpa menunggu lama-lama, langsung saja kita mulai pembahasannya. Oke. Ketika kita berbicara tentang hak dan kewajiban perdata seperti jual beli, warisan, atau kontrak, kita berbicara tentang hukum perdata material. Namun, bagaimana hak-hak itu dibela di pengadilan? Disinilah hukum acara perdata berperan. Nah, hukum acara perdata sering disebut hukum perdata formil. Mengapa demikian? Karena ini mengatur bentuk atau prosedur untuk melaksanakan substansi dari hukum material. Nah, CST Kansil mendefinisikan sebagai rangkaian peraturan tentang cara mempertahankan, memelihara, dan menjamin berlakunya hukum perdata material. Jadi, ini adalah caranya. Gitu. Wijono Projodikoro lebih spesifik lagi. Nah, dia berpendapat bahwa hukum acara perdata adalah peraturan yang memuat cara bagaimana orang atau para pihak harus bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan hukum perdata. Nah, jadi kesimpulannya, hukum acara perdata berfungsi sebagai jembatan. Nah, hukum acara perdata itu peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara-cara mempertahankan hukum perdata material di persidangan agar keadilan dapat terwujud di dalamnya. Nah, secara lebih spesifik lagi, hukum acara perdata memiliki dua peran utama, yaitu fungsi dan tujuan. Nah, fungsinya adalah untuk mengatur bagaimana seorang mengajukan tuntutan haknya dan bagaimana negara melalui aparatur pengadilan dapat memeriksa serta memutuskan perkara tersebut. Nah, adapun tujuannya sudah jelas, memberikan perlindungan hukum terhadap hak seseorang yang merasa dirugikan melalui mekanisme peradilan yang adil dan terbuka. Nah, baik, setelah memahami dasar-dasarnya, kita akan mendalami sumber dan prinsip yang mendasari proses ini. Nah, kemudian waktu dan layar akan saya serahkan pada saudara Afri. Baik, terima kasih. Saya Afri Mizat Nur Mulia Rosyid akan membawa rekan-rekan dan penonton sekalian ke bagian ini, yaitu sumber dan prinsip dari hukum acara perdata. Sumber utamanya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak warga negara untuk mendapatkan peradilan yang adil. Diikuti oleh Undang-Undang tentang Kekuasaan, Kehakiman, Mahkamah Agung, dan Peradilan Umum. Yang menarik adalah keberadaan peraturan-peraturan kolonial yang masih berlaku secara hierarkis, yaitu HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbarui untuk Jawa dan Madura, RBG atau Reds Reglement Witten Western untuk luar Jawa dan Madura, dan RV untuk perkara tertentu. Peraturan ini bersifat historis, namun bersifat fundamental. Sumber lainnya yang tidak kalah penting adalah jurisprudensi. Keputusan-keputusan hakim terdahulu yang dijadikan pegangan, lalu ada praktik hukum atau kebiasaan, serta doktrin pendapat ahli hukum. Kombinasi dari semua ini membentuk hukum acara perdata kita.
Mari kita pahami 6 asas yang menjadi pilar proses perdata. Pertama, hakim bersifat menunggu. Ini berarti hakim tidak boleh memulai perkara. Perkara hanya timbul jika ada pihak yang berinisiatif mengajukan gugatan. Hakim menunggu adanya sengketa dan hanya mengadili apa yang digugat. Kedua, hakim aktif. Meskipun menunggu di dalam persidangan, hakim harus aktif menengahi dan memberi nasihat, terutama dalam upaya mendamaikan para pihak atau yang dinamakan mediasi, serta memastikan prosedur hukum dipatuhi. Ketiga, sidang bersifat terbuka untuk umum, menjamin transparansi. Dan keempat, persamaan hak di muka umum. Semua pihak, penggugat maupun tergugat, memiliki kedudukan dan hak yang sama di mata hukum. Kelima, putusan hakim harus disertai alasan hukum yang jelas sebagai dasar pertimbangan. Dan keenam, hakim bersifat pada alat bukti. Hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan para pihak sesuai dengan hukum pembuktian. Terakhir, di sesi saya, mari kita identifikasi pihak yang terlibat. Pihak utama adalah penggugat, yang adalah pihak yang merasa haknya dilanggar dan mengajukan gugatan ke peradilan. Sedangkan tergugat adalah pihak yang ditarik pengadilan karena dianggap melanggar hak penggugat. Status kedua pihak ini harus jelas dan memiliki kedudukan hukum, atau yang dinamakan legal standing dalam perkara tersebut. Proses pembuktian dan tahapan di pengadilan akan dijelaskan lebih detail oleh rekan saya, yaitu Jay. Silakan. Oke, terima kasih Saudara FMZ. Saya Maulana Sanja akan mengulas bagian yang paling penting dan krusial, yaitu bukti dan proses persidangannya. Pertama, bukti. Bukti tertulis ini memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat. Kita membedakan antara akta autentik dibuat oleh pejabat berwenang seperti akta notaris yang memiliki kekuatan sempurna, dan akta di bawah tangan dibuat tanpa kehadiran pejabat seperti perjanjian sewa menyewa biasa yang kekuatan pembuktiannya lebih lemah. Kedua, bukti saksi. Saksi harus memberikan keterangan lisan di bawah sumpah. Penting untuk diingat, unus testis, nullus testis, atau saksi satu bukanlah saksi, sehingga dibutuhkan minimal 2 saksi untuk memperkuat pembuktian. Ketiga, persangkaan. Ini adalah kesimpulan logis yang ditarik oleh hakim dan fakta-fakta yang terbukti. Misal dari adanya bukti transfer, hakim dapat menyimpulkan adanya hubungan utang piutang. Keempat, pengakuan. Ini adalah pernyataan sepihak yang disampaikan oleh salah satu pihak yang menguntungkan pihak lawan. Pengakuan di depan persidangan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dan kelima, sumpah. Ini adalah bukti pamungkas. Sumpah memiliki kekuatan mengikat dan biasanya digunakan ketika bukti-bukti lain tidak cukup kuat. Ada 2 jenis sumpah, yaitu sumpah pelengkap dan sumpah pemutus. Dan alat bukti di tangan, mari kita lihat alur persidangan yang berjenjang. Proses dimulai dengan tahap 1, pendaftaran gugatan. Kemudian berlanjut ke tahap 2, persidangan. Sidang pertama akan langsung ditutup dengan mediasi wajib yang difasilitasi oleh mediator. Jika berhasil, dibuat akta perdamaian dan perkara selesai. Jika gagal, sidang akan terus berlanjut. Tahap selanjutnya adalah saling jawab. Diawali dengan pembacaan gugatan, diikuti oleh jawaban tergugat, lalu penggugat membalas dengan replik, dan tergugat menutup dengan duplik. Proses ini merupakan perdebatan tertulis untuk memperjelas posisi masing-masing. Setelah saling jawab, masuklah ke tahap pembuktian, di mana alat-alat bukti yang tadi kita bahas diajukan dan diperiksa satu persatu di depan majelis hakim. Setelah pembuktian selesai, kita memasuki akhir persidangan, tahap 3 atau kesimpulan, di mana para pihak menyampaikan rangkuman argumentasi mereka. Kemudian tahap 4 adalah putusan oleh hakim. Putusan ini adalah 2 jenis putusan sela yang diambil selama proses sidang, misalnya menolak ekspresi dan putusan akhir yang mengakhiri perkara. Terakhir, tahap 5, upaya hukum. Jika salah satu pihak tidak puas, maka ada mekanisme banding. Banding diajukan ke pengadilan tinggi. Jika putusan banding masih tidak memuaskan, dapat dilanjutkan ke kasasi di Mahkamah Agung. Dan sebagai upaya hukum luar biasa, ada peninjauan kembali atau PK yang hanya dapat diajukan jika ditemukan bukti baru yang sangat menentukan atau novum. Terima kasih. Dengan memahami keseluruhan alur pembahasan yang kami sampaikan,
kita tahu bahwa proses berperkara perdata sangat sistematis dan sangat detail. Benar Pak tidak? Betul sekali. Nah, asas-asasnya menjamin keadilan, sementara tahapan-tahapannya memastikan putusan yang diambil berdasarkan bukti yang sah. Setuju? Setuju. Nah, demikianlah penjelasan lengkap kami. Kami harap materi ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh. Nah, kami juga mohon maaf bila mana terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan kami. Terima kasih atas perhatian kalian semua yang menyaksikan video kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.